Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya jelas? Mohon maaf. Suara saya jelas ya? Jelas. Oh, jelas ya. Oke, baik. Ya, yang saya hormati Direktur Transformasi Proses Bisnis Bapak Imam Arifin, yang saya hormati Kepala Subdit Pengembangan Sistem Informasi Direktorat TIK Ibu Nuryani, yang saya hormati Kasubdit Pengembangan Pelayanan Direktorat PPB Ibu Sumaryanti, yang saya hormati Bapak Arif Effendi sebagai Kepala Seksi Peraturan PPN Industri 3, Direktorat Peraturan Perpajakan 1, yang saya hormati juga Bapak Tibi Raffi, Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan 1, Direktorat PPB, yang saya hormati para pejabat eselon 3, eselon 4 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, juga para pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai, rekan-rekan fungsional perangkat komputer dan pelaksana baik di lingkungan DJP maupun DJBC, serta para rekan-rekan wajib pajak yang sempat hadir pada hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menyalakan kamera karena saya khawatir koneksinya tidak stabil, justru malah akan mengganggu jalannya sosialisasi, gitu ya. Baik, sebelumnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu terkait teknis dari penggunaan aplikasi e-faktur versi 3.1 ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya masih connecting untuk PC-nya untuk share screen. Pak Mahfuz, maaf, suaranya mungkin belum bisa diperkeras mungkin. Oke, bentar ya. Ya, baik. Terima kasih. Ini tadi ada kendala teknis. Baik. Bentar, unstable soalnya untuk yang di PC, mohon maaf. Oke. Ya, terlihat ya Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak Mahfuz. Sudah terlihat ya. Oke. Nah, ini sebelum saya melangkah jauh ke penggunaan pre-populated untuk dokumen persetujuan pemasukan barang ya, atau SPPB, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai mekanisme dalam melakukan update e-faktur dari versi 3.001 ke versi 3.1. Karena setiap kali update berdasarkan pengalaman dari 2014 hingga saat ini masih saja terdapat kendala dari sisi wajib pajak. Nah, itu yang tidak kami inginkan gitu. Kami berharap tentunya dari sisi wajib pajak dalam melakukan update aplikasi e-faktur
itu smooth gitu ya, tidak ada kendala gitu. Karena sangat kasihan sekali kalau seandainya sampai wajib pajak ketika update gagal, bahkan hingga mengulang proses yang bertahun-tahun wajib pajak lakukan karena database-nya ternyata rusak. Baik, ini saya akan close terlebih dahulu. Saya akan mengajarkan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ini saya akan close aplikasi e-fakturnya. Baik, di sini saya sudah memiliki installer dari aplikasi e-faktur 3.1 yang nantinya juga akan diberikan kepada Bapak Ibu sebagai peserta piloting. Kemudian nanti juga akan dipublish melalui laman efaktur.pajak.id/aplikasi. Seperti biasa kami letakkan di situ. Nah, aplikasi ini yang saya gunakan ya, yang saya gunakan saat ini sudah dibundle dalam satu file kompres ya, file zip di sini. Saya akan memilih aplikasi e-faktur sesuai dengan operating system yang saya gunakan. Kalau untuk operating system saya rasa Bapak Ibu sudah tidak perlu diajarkan ya, pasti sudah paham semua. Ini saya akan ekstrak terlebih dahulu. Saya ekstrak di sini. Oke. Nah, sebelum saya pindahkan, saya akan menyiapkan terlebih dahulu folder e-faktur yang selama ini saya gunakan. Ya, saya biasanya menggunakan yang ada di ini ya, e-faktur 3.0. Oke. Bapak Ibu, ini sebagai saran saja, ketika Bapak Ibu melakukan update aplikasi e-faktur, sebaiknya itu dipisahkan per folder, gitu ya, sehingga ini juga dapat menjadi sarana buat Bapak Ibu sebagai backup atau cadangan dari aplikasi maupun database aplikasi e-faktur. Nah, ini awalnya saya anggap tidak ada, ya. Saya anggap ini data aplikasi yang lama karena saya akan mengulang proses yang saya lakukan. Ada yang dibuka ya. Oh iya, sorry. Ini adalah saya buka. Oke. Nah, saya akan memindahkan aplikasi e-faktur 3.1 yang sudah saya ekstrak tadi. Ya. Saya pindahkan ke folder tempat saya biasanya menggunakan aplikasi e-faktur. Nah, untuk Bapak Ibu yang menggunakan mekanisme client server, ya, ini bisa mungkin bisa menambahkan kata server di belakang. Ini hanya untuk pembeda saja. Tidak pun tidak apa-apa. Ini saya akan ubah namanya menjadi e-faktur 3.1.0.0 karena versi yang saat ini 3.1 ya. Nah, ketika saya buka di sini belum ada database karena memang saya memindahkan tadi full dari installer yang saya peroleh. Nah, saya akan memindahkan database dari e-faktur 3.0 ya. E-faktur 3.0. Saya tadi naruh di sini. Oke, saya copy. Kemudian juga saya copy sertifikat elektroniknya Bapak Ibu. Ya, ini juga perlu kita persiapkan ya supaya tidak pindah-pindah.
saya taruh, saya pindahkan ya di sini. 3.1. Saya klik kanan, kemudian saya paste. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, prosesnya tentu saja, proses pemindahan database tentu saja harus dipastikan aplikasi e-faktur 3.0-nya tidak sedang berjalan. Karena kalau sedang berjalan, tentunya database yang nantinya akan tercopy ke folder e-faktur yang baru, ini biasanya akan rusak. Biasanya lokasi rusaknya itu ada di sini, ya, di LCK, ya, dan ada bagian database di folder seg0 yang sedang digunakan oleh aplikasi e-faktur yang pada akhirnya tidak berhasil dipindahkan. Jadi pastikan jangan membuka aplikasi e-fakturnya pada saat memindahkan database. Oke, tuh. Yang berikutnya adalah e-tax invoice UPD. Pada prinsipnya ini hanya berfungsi untuk mengupdate versi database, Bapak Ibu, dari versi yang lama ke versi yang terbaru, gitu ya. Ini kalau kita hover, nah di sini sudah ada informasi file versionnya 3.1. Nah, aplikasi tax invoice UPD, cara kerjanya juga sebelum dia melakukan update, dia akan membentuk backup terlebih dahulu. Tujuannya adalah ketika terjadi sesuatu dengan proses update, nah nanti aplikasi ini akan mengembalikan lagi database backup yang tadi sudah terbentuk, kemudian dikembalikan ke posisi folder DB. Ini kan akan saya praktekkan. Oke, ini saya jalankan ini terlebih dahulu. Oke, ini best practice-nya Bapak Ibu ya. Karena banyak juga wajib pajak yang langsung menjalankan dari sini setiap kali ingin menggunakan aplikasi e-faktur, sedangkan file e-tax invoice UPD-nya ini tidak diubah namanya. Nah, efek sampingnya apa? Memang sih setiap kali membuka aplikasi e-faktur, dia akan terbentuk backup terus. Jadi kalau Bapak Ibu punya database misalnya 1 giga Bapak Ibu, ini contoh sederhana saja. Dalam satu hari Bapak Ibu misalnya membuka 5 kali, jadi buka tutup 5 kali. Nah ini akan terbentuk backup database sebanyak 5 giga. Jadi menurut saya itu pemborosan storage. Nah bagaimana sih back practice-nya agar tidak terbentuk setiap saat, tetapi kita membentuknya setiap kali kita inginkan. Nah Bapak Ibu bisa mengubah nama ini, ya, misalnya versi 3.1 ya. Nah, dengan cara mengubah seperti ini, aplikasi e-tax invoice tidak akan mengenali e-tax invoice UPD ini, sehingga dia bisa dijalankan secara mandiri. Tapi perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, e-tax invoice UPD ini juga berperan penting untuk melakukan backup database, membantu untuk membackup database. Jadi jangan sampai juga ini nggak pernah dijalankan. Paling tidak 1 bulan 1 kali, Bapak Ibu bisa menjalankan e-tax invoice UPD ini untuk membackup database Bapak Ibu. Jadi sebagai informasi juga, 90% permasalahan e-faktur desktop itu bisa diatasi dengan database backup yang baik, gitu ya, yang sehat. Gitu. Oke. Saya sudah membackup, saya sudah mengupdate. Nah, sekarang saya akan menjalankan aplikasi e-fakturnya. Nah, kemudian sebelum saya jalankan, saya akan mengecek terlebih dahulu apakah saya sudah melakukan set memconfig. Oke, di sini saya set, ternyata 10 giga. Kebanyakan, ntar nggak kuat. Oke, ini saya sesuaikan terlebih dahulu dengan cara menjalankan memconfig-nya ini. Saya ubah menjadi 2000 megabyte Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini seharusnya akan berubah jadi 2000 megabyte. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saya memperkenankan aplikasi e-faktur memakai maksimal 2000 megabyte memori yang terinstall di PC saya. Ya, kalau saya lihat memori yang ada di sini, ini ada 8 giga.
Nah, bisa dilihat Bapak Ibu ya, 8 giga. Nah, yang 6 giga itu untuk pekerjaan yang lain. Yang 2 giga saya persiapkan untuk e-faktur. Tentunya sangat tergantung dari besar database yang Bapak Ibu miliki. Ya, jadi harus seimbang juga. Efek dari ketidakseimbangan antara besar database dengan memori yang diberikan untuk aplikasi e-faktur gitu ya, bisa menyebabkan masalah-masalah, misalnya data faktur ketika dibuat faktur pengganti, kemudian menghapus faktur pengganti karena tidak jadi mengupload, bisa saja menggantung status faktur normalnya. Karena ketika membuat faktur pengganti, status dari faktur normal itu akan berubah menjadi diganti. Kemudian ketika faktur penggantinya tidak jadi diupload, kemudian dihapus, seharusnya data faktur yang diganti tadi akan berubah kembali menjadi normal. Nah, kebanyakan kalau tidak imbang, seperti yang saya sampaikan tadi, faktur normalnya tidak berubah lagi, tetap menggantung menjadi faktur pajak diganti. Oke. Nah, mungkin itu cukup, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan setelah proses sosialisasi ini selesai. Oke, nah sekarang saya akan jalankan aplikasi e-faktur seperti biasa dengan saya memberikan tadi 2000 MB ya, atau sekitar 2 giga kurang lebih dedicated RAM untuk aplikasi e-faktur. Sekarang suara saya masih hilang-hilangan atau tidak? Tes. Terdengar Pak Mahfuz, cuma mungkin masih agak sedikit mendem Pak. Kalau boleh agak diperkeras sedikit suaranya. Terima kasih. Oh gitu, oke. Karena saya tidak menggunakan mekanisme server klien ya, saya menggunakan local database. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini versi aplikasi sudah muncul ya, versi 3.1. Kemudian sebelum saya menjalankan lebih jauh ya, tentunya menjalankan uploader untuk uji coba upload faktur. Nah, ini akan saya perkenalkan juga sertifikat elektronik yang tadi sempat saya pindahkan. Nah, caranya cukup klik referensi, kemudian administrasi sertifikat. Nah, kemudian saya akan membuka, mencari lokasi dari sertifikat elektronik. Oke, di sini saya akan open, masukkan passphrase-nya. Oke, lanjut, simpan. Nah, saya akan uji coba start uploader terlebih dahulu. Jadi nanti tidak perlu mengakses ke sini lagi. Oke, uploader-nya berjalan. Nah, sebelum membahas lebih jauh terkait menu pre-populated, kemudian ada tambahan validasi penambahan pilihan untuk inputan PMSE, kemudian inputan untuk ketetapan pajak. Ya. Nah, saya akan buka terlebih dahulu file simulasi. Nah, yang selain versi tadi, yang Bapak Ibu perlu perhatikan juga terdapat perubahan dari skema impor faktur keluaran.
ada tambahan pada kolom akhir, Bapak Ibu. Ini untuk mengcover transaksi 07 dengan dokumen SPPB, ya, dokumen persetujuan pemasukan barang. Ini ada tambahan satu kolom di paling belakang. Mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki aplikasi yang bisa membentuk CSV yang siap impor, barangkali perlu melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap aplikasi tersebut dengan menambahkan kolom kode dokumen pendukung, ya. Nah, hanya itu saja sih yang drastis berubah, yang mungkin juga akan mengubah proses bisnis aplikasi yang selama ini Bapak Ibu gunakan. Sekarang saya akan mengarah dulu ke aplikasi e-faktur web untuk mengunduh file seperti ini, ya, file pre-populated faktur keluaran dengan dokumen SPPB. Oke, nah Bapak Ibu bisa login ke aplikasi e-faktur web, ya, kemudian mengakses menu download CSV Prepop. Nah, di bagian pemilihan dokumen, di sini dipilih BC40. Nah, di sini pilih masa yang sesuai. Misalnya saya akan gunakan masa November. Saya akan download di sini. Oke. Saya ekstrak di sini. Nah, kalau saya buka dengan aplikasi Notepad, oke, ini sudah terisi, Bapak Ibu. Oke, yang perlu juga kita perhatikan selain nomor dokumen SPPB ini, kita perhatikan juga di sini karakter pemisahnya adalah titik koma. Kalau yang selama ini dari aplikasi e-faktur desktop, karakter pemisahnya adalah koma, ya Bapak Ibu, ya. Yang berikutnya di bagian nomor faktur, Bapak Ibu, ini bisa saya perbesar dulu ya. Oke, di bagian nomor faktur ini karena kami tidak mengetahui nomor faktur berapa saja yang sudah digunakan di aplikasi e-faktur desktop, ya, karena kan tidak langsung terhubung, ya, tidak langsung otomatis terhubung, kecuali sudah diupload baru kelihatan. Karena bisa saja wajib pajak sudah menginput data faktur keluaran, misalnya sudah sampai nomor 100, tapi belum diupload, tentunya di kita tidak ada, gitu. Kalau seandainya kami langsung menyajikan nomor faktur dari jatah nomor seri yang sudah ada, khawatirnya justru malah tidak bisa diimpor, gagal karena dianggap nomor faktur sudah ada. Sehingga teman-teman pengembang memilih untuk mengosongkan kolom nomor faktur ini, nomor seri faktur ini. Gitu. Oke, ini akan saya lihat dulu. Saya menggunakan di simulasi, menggunakan nomor fakturnya sampai berapa. Oke, terakhir sampai dengan 16. Ini akan saya coba ubah, berarti yang sekarang akan saya gunakan adalah nomor 17, kemudian di sini ada nomor 18. Ini FK-nya 2 kali nih. Saya akan hapus yang bagian dua bagian terakhir. Nomor 001 21 2846 17, kemudian faktur yang di bagian bawah saya akan kasih nomor urut 18. Oke, nah saya akan coba impor ke dalam aplikasi e-faktur desktop. Menunya seperti biasa Bapak Ibu, di menu faktur, pajak keluaran, dan ada submenu impor.
Nah, di sini yang saya maksudkan tadi karakter pemisah yang ini, nah, ini harus disesuaikan terlebih dahulu Bapak Ibu supaya tidak error. Ya, kalau saya biarkan seperti ini, kita akan lihat errornya seperti apa. Oke. Ya. Nah, error seperti ini Bapak Ibu. Format faktur salah, tag salah, ya. Untuk faktur FK, ya, karena memang karakter pemisahnya itu tidak sesuai antara faktur desktop dengan file CSV-nya. Ini akan saya sesuaikan terlebih dahulu. Kita ubah menjadi titik koma. Nah, saya akan buka kembali aplikasi CSV-nya tadi. Oke, yang ini ya. Nah, formatnya sudah oke. Oh, sorry, ada 3 faktur ya. Tadi sempat tidak. Oh ya, sorry, maaf Bapak Ibu. Ini ada 3 faktur. Ini 18, satu lagi 19. Oke. Ya, sudah terisi semua ya, nomor 17, nomor faktur 18, nomor faktur 19. Sekarang kita akan coba proses impor Bapak Ibu. Apakah berhasil? Oke, sukses ya. Informasi total objek yang dibaca 3, sukses 3, gagal 0. Nah, sekarang kita akan close form impor faktur keluaran. Kita akan lihat ke administrasi faktur keluaran atau daftar dari faktur pajak keluaran. Kita perbaharui di sini. Nah, di sini sudah ada 3 faktur yang tadi saya impor ya. Oke, ini kalau kita lihat, misalkan ini saya pilih 1, nomor 17, saya ubah. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Saat ini, ketika Bapak Ibu melakukan perekaman faktur keluaran, ini ketambahan 1 kolom Bapak Ibu ya, nomor dokumen pendukung. Ya, sesuai dengan skema impor yang sempat saya jelaskan tadi. Oke, ini kali lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa melakukan penyesuaian lagi ketika memang masih ada kekeliruan di dalam data ini, ya. Nah, kalau datanya fix, sudah tidak ada masalah, DPP yang cocok, jumlah barang cocok, PPN cocok, ini bisa langsung Bapak Ibu simpan dan upload. Saya akan coba upload 1 dokumen dari faktur keluaran dengan kode transaksi 07 yang sudah kita impor tadi. Nah, karena tadi saya sudah menjalankan uploader, saya tidak perlu lagi menjalankan uploader, karena uploader akan bertahan, teorinya adalah 6 jam sejak terakhir kita melakukan transaksi upload faktur. Saya klik tombol upload, ada informasi seperti ini, kemudian klik yes, 1 faktur pajak siap diproses oleh uploader. Oke. Nah, coba saya refresh. Wah, ternyata reject nih. Mas Oni, Mas Ridwan, boleh minta tolong dicek. Kira-kira siap, ada Mas. Kita cek dulu, Mas. Siap. Oke. Ya. Sambil menunggu, saya akan coba impor lagi 1 faktur
keluaran yang saya sudah siapkan sebelumnya. Oke. Karena tadi saya sudah gunakan sampai dengan nomor 19, ini akan saya ubah menjadi nomor 20. Nah, dengan nomor SPPB 12347. Ya, ini cuma contoh aja. Oke. Saya coba impor lagi. Mudah-mudahan yang ini bisa diupload ya. Biar simulasinya lancar. Oke. Masa ya. Nomor 20. Oke. Saya perbaharui lagi di sini. Ini sudah masuk yang nomor faktur 20. Statusnya belum approve. Ini akan saya coba upload. Mudah-mudahan yang ini berhasil ya. Jack, kita akan lihat jacknya kenapa. Oh, ini nomor SPPB sudah digunakan. Jadi sebelumnya tadi saya sudah coba menggunakan dokumen tadi yang SPPB 1247 untuk mengupload faktur di nomor 16. Jadi kalau kita lihat di nomor faktur 16, ini sudah ada. Ya, nomor SPPB 12347. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya mengupload data SPPB itu nggak bisa lebih dari satu kali. Jadi kalau diupload lagi, nah nanti akan muncul pesan seperti ini. Jadi dokumen SPPB-nya sudah pernah digunakan. Oke. Nah, terus bagaimana Pak kalau saya ingin mengupload ulang misalnya ya? Misalnya ada pergantian database, ingin mengupload ulang. Harusnya bisa. Kok ini kenapa nggak bisa? Karena nomor fakturnya berbeda Bapak Ibu. Yang ini saya gunakan nomor 20, sedangkan yang ini nomor 16. Kalau ini saya hapus misalnya, kemudian ini statusnya masih belum proof nih. Pada posisi saya menggunakan database backup. Karena database yang sekarang saya gunakan misalnya rusak. Nggak ada masalah. Ya. Dan nantinya pun kalau seandainya Bapak Ibu meminta data faktur keluaran, nah setelah bulan Mei 2018 tentunya ya, ketika diimpor lagi data zip yang diperoleh dari KPP, diimpor ke dalam e-faktur desktop Bapak Ibu, statusnya akan kembali menjadi approval sukses. Ya, oke. Kita stop dulu, nunggu di sini. Kita akan lanjut ke dokumen berikutnya Bapak Ibu. Sambil menunggu konfirmasi dari teman-teman pengembang. Saya akan masuk ke menu dokumen lain. Ya, kita akan memilih dokumen lain pajak masukan. Yang akan saya perbaharui dulu. Tadi saya sempat menginput mengupload ulang dokumen faktur keluaran yang tadi sempat reject dengan pesan seperti ini, null pointer ya. Null pointer ini untuk orang awam sangat sulit memahami maksudnya gitu ya. Oke. Kita akan coba. Nah, sudah sukses Bapak Ibu? Ya, di sini sudah approve sukses. Kalaupun kita cetak faktur keluarannya ke PDF, harusnya bisa tercetak dengan baik. Oke. Cetak PDF selesai. Saya akan lihat datanya.
satu file gabungan. Sudah ada langsung evaluasi. Kita lihat benar nggak di sini katanya. Oke, ini yang tadi kita upload ya, nomor 17 nomor fakturnya. Nah, di sini NPWP penjual, NPWP pembeli, informasi dari barang ini yang sudah teman-teman bea cukai pertukarkan ke DJP. Kemudian informasi seperti ini. Nah, ini adalah dokumen referensinya ya, atau dokumen SPPB-nya. Oke.